Selamat datang di video final project kami. Jadi di sini kita akan menjelaskan final project yang telah kita buat. Dan kebetulan di sini kita memilih tema yang kedua, yaitu yang tentang diary. Jadi nama saya Kendrick Pancadewanto, NIM saya 250198642. Nama saya Eredian dengan NIM 250196486. Nama saya Felicia dengan NIM 25019800822. Oke, jadi kita memilih yang kedua, yang diary. Lalu di sini 4 line pertama adalah library yang kita gunakan. Seperti biasa, library yang sering digunakan yaitu stdoh, stdlib, dan string karena kita menggunakan char ke depannya. Oke, dan selanjutnya variabel dan konstanta akan dijelaskan oleh Erik. Jadi di sini untuk itu terdapat konstan yaitu max data, yang dimana max data ini merupakan max diary yang terdapat dari program ini, yang dimana pada kode kami ini kami membuatnya 100 diary untuk max-nya. Lalu itu terdapat struk data, struk yang dimana berisi char, di mana S ini merupakan yang akan nantinya menjadi isi dari diary yang akan diinput user, lalu judul dan tanggal. Yang dimana struk data ini ditweet ke diary yang sebanyak 100 data gitu setidaknya. Habis itu untuk find akan dilanjutkan oleh Kendrick. Oke, jadi untuk function find-nya di sini saya menggunakan linear search. Jadi cara kerjanya function find ini, user nanti akan diminta menginput keywordnya, yaitu in key ini. Lalu jika keywordnya sama dengan, jadi kita itu functionnya mencari baris yang usernya akan tentukan. Jadi misalnya kalau barisnya baris 3, maka jika indeksnya 3 dan key-nya 3, maka dia akan mereturn i-nya. Dan jika tidak ketemu, maka akan mereturn min 1. Lalu untuk set password, yang dimana ini fungsi yang digunakan pada saat nantinya saat user pertama kali menggunakan program ini, yang dimana terdapat local variable yaitu untuk password, yang dimana password itu terdiri dari 20 huruf. Lalu yang untuk inputnya, dimana nanti program akan meminta passwordnya, yang dimana nanti kemudian akan di scanf dengan yang akan disimpan ke dalam password. Lalu sistem kelas ini, CLS ini, yang dimana untuk meng-clear dari tampilan yang sebelumnya. Jadi setelah user menginput password itu nanti akan disimpan ke dalam file password txt. Lalu setelah set password ini nanti akan kembali ke menu gitu setidaknya. Oke, selanjutnya adalah change password. Jadi change password ini kita membuat fitur tambahan supaya user bisa mengganti passwordnya untuk fitur keamanan. Jadi pertama-tama kita mendeclare local variable, yaitu berupa string new password, password, dan temp. Oke, jadi algoritmanya pertama-tama kita membuka file read untuk mendapatkan password yang sudah ada sekarang. Lalu udah gitu kita menyuruh user untuk menginput password lamanya yang mau diganti. Oke, dan setelah user menginput password lamanya, kita akan mengecek apakah password itu benar atau tidak. Jika benar, maka user boleh dipersilakan untuk menginput password barunya. Lalu kita akan merubah file password.txt ini isinya menjadi password barunya. Oke, dan selanjutnya jika passwordnya incorrect, maka kita akan memprint incorrect password, lalu kita akan meng-close file stream-nya dan akan exit dari sini, balik ke menu. Oke, dan selanjutnya ada function check password. Di sini lokal variabelnya ada password dan check, ini berupa string.
Jadi gini, jadi di sini kita akan lakukan untuk memeriksa password yang user masukkan saat ingin masuk ke aplikasinya. Oke, jadi pertama kita akan membuka file stream dari file password.txt seperti biasa. Lalu jika file ini belum ada, maka passwordnya nanti akan dipindahkan lagi ke function set password yang sebelumnya, yang di sini, sehingga user bisa membuat password baru. Dan pada default kita tidak akan memberi file password.txt, jadi jika belum ada maka kita akan membuatnya nanti di set password. Lalu jika passwordnya sudah ada, user diminta untuk menginput passwordnya ke variable check ini, lalu kita akan memeriksa passwordnya. Jika passwordnya sama, maka kita akan melanjutkan user ke main menu, dan jika salah maka kita akan mengeluarkan output incorrect password, dan kita akan menutup file dan keluar dari programnya. Oke, untuk menu ini kan berdasarkan tadi kami kan sebenarnya kami memilih yang topik yang kedua, yang dimana terdapat semacam fitur yang dimana yaitu add, read, dan delete, dan fitur tambahan kami yaitu change password. Dan user akan bisa exit kapanpun dia mau. Yang dimana yang satu ini jika user akan menginput satu, maka ke add diary, kedua akan read diary, dan seterusnya. Namun di sini menu ini cuma untuk tampilan saja. Lalu untuk add, yang dimana ini user akan menambahkan diary-nya, yang dimana terdapat local variable, dimana integer date. Lalu sebelumnya itu kami akan membuka dulu atau membaca file yang sebelumnya sudah ada atau sebelumnya belum ada gitu. Jadi di sini jika FP-nya itu tidak sama dengan 0, maka kami akan membaca diary-nya. Namun jika filenya itu belum ada isi, maka akan lanjut ke input ini. Namun karena misalkan FP-nya itu udah berisi atau sudah ada sebelumnya user sudah memasukkan diary, maka akan ke condition yang dimana jika D itu lebih besar sama dengan max data. Tadi kan pada sebelumnya dijelaskan bahwa program ini akan menampung sebanyak max data, yang dimana max data itu berisi 100 diary. Jadi kalau misalnya sudah 100, itu program akan memprint already reach the max capacity, yang dimana sudah max gitu diary-nya itu udah penuh. Lalu untuk inputnya sendiri, yang dimana pertama user akan memasukkan judul, kemudian diikuti dengan tanggal, dan kemudian diikuti dengan write diary, yang dimana write diary ini akan diakhiri dengan user mentekan enter. Lalu setelah user memasukkan inputannya, maka akan di-save ke dalam file diary.txt. Jadi di sini kan dibuka dulu filenya, lalu jika misalkan terjadi suatu kesalahan atau misalnya terdapat kesalahan pada filenya itu, maka langsung exit. Namun jika tidak, maka akan di-print ke dalam diary tersebut. Dan setelah sudah di-save, itu bakal di-print, program akan menampilkan diary has been saved. Oke. Function selanjutnya adalah function read, di mana kita akan mengeluarkan output berupa diary yang user sudah tambahkan ke program kita yang sudah save di filenya. Jadi pertama-tama seperti biasa kita akan mendeklar local variable D untuk menentukan ada berapa jumlah diary yang sekarang ada yang sudah disimpan, lalu key itu untuk keyword untuk nanti user akan menghapus diary yang keberapa, dan I untuk looping ke depannya. Lalu kita membuka file stream di sini, di mana kita pertama-tama akan meread file diary.txt. Jika FP sama dengan 0, maka diary-nya belum dibuat, dan kita akan kembali ke main menu. Dan
jika sudah ada diary-nya, maka kita akan scan semua diary yang ada di filenya. Lalu setiap diary yang di-scan, kita akan menambahkan nilai 1 ke dalam variabel D untuk menentukan ada berapa diary di sana. Lalu kita membentuk file stream-nya. Udah gitu, kita akan mencetak list diary-nya. Jadi misalnya yang 1 diary kemarin, yang 2 diary hari ini gitu. Jadi supaya user dapat lebih mudah untuk memilih diary yang mana yang akan dibaca. Oke, jadi setelah itu kita akan memberitahu user choose diary that want to be read. Misalnya dia akan meread diary 1, maka dia harus memilih 1 di sini. Oke, lalu selanjutnya find diary. Find diary ini adalah function find yang tadi setelah saya jelaskan. Dan jika function find tersebut meng-return bin 1, maka diary itu tidak ada dan user akan kembali lagi ke main menu. Nah, jika diary-nya sudah ada, maka kita akan nge-print diary yang sesuai dengan I. Yang sesuai dengan I, lalu kita akan memprint judul dan tanggal terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memprint isi diary-nya, lalu kita akan kembalikan user ke main menu lagi. Berikut ini fungsi delete-nya. Pertama, akan dibuka dulu file diary.txt. Kemudian, jika filenya kosong, maka akan menampilkan pesan kalau diary-nya belum ada. Kemudian akan menutup lagi. Akan menutup filenya kembali. Setelah itu, jika filenya ada, maka akan dibaca seluruhnya. Kemudian diary-nya akan dicetak, ditampilkan semuanya, agar user dapat memilih diary mana yang ingin dihapus. Setelah itu, setelah user memasukkan input, maka akan dicari oleh fungsi find jika diary-nya tidak ada, maka akan menempelkan pesan bahwa diary-nya tidak ada. Sementara jika ada, maka akan ditanyakan kembali apakah user yakin ingin menghapus. Jika iya, maka akan dihapus dengan cara menyalin kembali string dan isi diary selama isinya tidak sama dengan in yang ada dimasukkan oleh user. Setelah itu, jika user memilih no atau n, maka aksi tersebut akan dibatalkan. Setelah itu ada sistem pause, di mana user akan dikembalikan ke menu. Selanjutnya ini ada fungsi main-nya. Pertama-tama, dipanggil fungsi cek password untuk mengecek apakah passwordnya sesuai atau tidak. Kemudian ada sistem CLS yang akan membersihkan layarnya. Nah, kemudian akan ditampilkan menu di mana user dapat memilih pilihan yang mana yang ingin dipilih. Jika user memilih 1, maka akan dipanggil fungsi add. Jika 2, maka akan dipanggil fungsi read. Jika 3, maka akan dipanggil fungsi delete. Dan 4, fungsi change password untuk mengubah passwordnya. Jika input yang dimasukkan selain dari yang di atas, maka akan dimunculkan pesan bahwa fungsinya tidak ada. Oh, dan jika user memasukkan angka 5, maka programnya akan terhenti. Oke, jadi segitu aja penjelasan kode dari kami. Sekarang kita akan menjelaskan skenario. Oke, jadi skenario pertama, karena pada defaultnya file password.txt itu tidak ada, maka jika kita run untuk pertama kali,
program akan bilang password hasn't been sent, please set your password. Jadi misalnya kita set passwordnya tes123. Password has been set, terus ini kita continue. Oke, jadi kita masuk main menu. Ini main menunya, sebentar. Oke, jadi main menunya ada add diary, read diary, add diary, change password, dan exit. Nah, oke, pertama kita akan coba function add diary, di mana kita menginput judulnya, misalnya judulnya sekolah matematika. Tanggalnya tanggal 28 bulan Januari tahun 2022. Oke, diary-nya kita akan nulisnya ngasal aja ya. Misalnya jadi pada hari Jumat kemarin saya belajar matematika di sekolah bersama Pak Budi. Lalu diary-nya telah di-save ke dalam file. Jika ingin lihat diary-nya, kita bisa read diary. Sekolah matematika itu judul diary-nya 1. Dan ini diary yang sudah kita buat tadi. Ini jika di-read. Kita akan menambahkan lagi diary-nya. Misalnya judulnya berlibur ke taman. Tanggalnya misalnya tanggal 24 Januari 2022. Kita akan menulis diary-nya. Jadi pada hari itu aku berlibur ke taman bersama keluargaku. Oke, diary telah di-save. Lalu kita akan tes function delete diary-nya. Misalnya kita mau hapus diary yang sekolah matematika karena ternyata kita bosan dengan sekolah matematika. Oke, kita delete sekolah matematikanya. Ada sih want to delete this diary? Yes. Oke, diary sudah delete. Oke, jadi saat kita read diary lagi, sudah tidak ada lagi diary yang sudah kita delete tadi ya. Jadi sekarang hanya bisa berlibur ke taman yang bisa kita read sekarang. Nah, oke, setelah itu untuk function change password, misalnya old passwordnya kan tadi tes123. Kita akan mengganti password baru menjadi misalnya tes321. Password has been changed, ini kita continue. Oke, kita enter lagi tes321. Passwordnya sudah keganti. Di file password exit-nya sudah keganti, dan sekarang exit-nya. Sudah semua fungsinya sudah berjalan dengan lancar, semua fiturnya sudah, dan sekarang kita akan menunjukkan fitur error-nya yang akan terjadi jika misalnya kita salah memilih fitur yang tidak ada, function doesn't exist misalnya. Lalu jika read diary, kita menginput angka yang tidak ada, misalnya 2, diary doesn't exist. Lalu delete diary, misalnya diary-nya 4, diary doesn't exist. Oke. Mungkin untuk change password-nya diganti password-nya untuk yang salah. Oh ya, misalnya kita old password, password-nya kita masukin password yang sebelum ini, yang sebelum kita ganti tes123, incorrect password. Dengan incorrect password, kita tidak akan mengganti apa-apa di dalam file password.txt-nya, jadi passwordnya akan tetap sama, maka passwordnya masih sama menjadi tes321. Nah, seperti itu. Oke, kita akan nyoba fitur cancel delete sekarang. Delete diary, berlibur ke taman, additional delete diary, N untuk no, untuk cancel, N, cancel. Oke, diary-nya masih ada di sini. Itu masih bisa kita baca. Oke, mungkin itu saja fitur dari Electronic Diary kami. Terima kasih sudah menonton video yang kami buat dan final project yang telah kami buat. Semoga sehat selalu dan terima kasih.